Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 3 Singingi Hilir, yang terhormat Bapak Ibu yang berkesempatan hadir, yang terhormat Dewan Juri, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, dan salawat berangkai salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Dalam rangka memperingati Isra Mi'raj 27 Rajab 1442 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 11 Maret 2021 Masehi, OSIS mengadakan rangkaian acara berupa lomba kaligrafi dan kultum. Baiklah, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Singingi Hilir kepada Ibu Vita Herodona, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMA Negeri 3 Singingi Hilir yang berkesempatan hadir pada pagi menjelang siang ini. Selanjutnya ananda para peserta dari kegiatan kita pada siang hari, pagi menjelang siang ini. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izinnya lah kita dapat melaksanakan rangkaian kegiatan ini, di mana kegiatan kita ini berupa acara memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertepatan dengan 27 Rajab 1442 Hijriah dan bertepatan dengan 9 Maret 2021 pada tahun ini. Jadi sepantasnya lah kita bersama untuk merasakan kegiatan ini sesakral mungkin. Karena mengapa demikian? Walaupun suasana dilanda COVID pada tahun ini, namun sekolah kita tetap melaksanakan kegiatan ini dengan acara terbatas. Dalam arti kata, setiap perwakilan kelas mengutus kegiatan kita ini, mengutus dari kelas-kelasnya masing-masing, sehingga acara kita ini dianggap sakral atau maksimal, formal dalam arti kata. Adapun kegiatan ini bertujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan iman dan takwa kita selaku generasi muslim yang ada di sekolah kita ini. Kemudian yang kedua yaitu
meningkatkan tali silaturahmi dari generasi-generasi atau ananda sekalian beserta Bapak Ibu Majelis Guru yang ada di sini. Baik ananda sekalian, adapun acara kita yaitu pertama adalah perlombaan dari kaligrafi, yaitu tulisan Arab, penggalan kata bahasa Arab yang akan ditulis oleh siswa-siswi kita. Itu sudah kita mulai dari tadi pagi jam 7:30 ya Bu Fitri ya. Nah, jam 7:30. Kemudian sekarang masih dalam proses, barangkali belum selesai. Yang kedua adalah kultum. Nah, semuanya ada perwakilan kelas. Kelas kita sebanyak 10 kelas. Jadi kalau kultum 10 orang juga yang tampil, sedangkan kaligrafi itu ada 10 orang juga. Kemudian selanjutnya kegiatan kita ini adalah diprakarsai oleh OSIS SMA Negeri 3 Senging Hilir, yang mana OSIS sudah membentuk atau membuat program, salah satunya yaitu memperingati hari Isra Mi'raj. Jadi pada kesempatan ini mungkin inilah yang dapat dilaksanakan pada suasana ini, yaitu perlombaan kaligrafi dan perlombaan kultum tadi. Demikian nanti pada perlombaan ini, sebelum acara bermula dan mungkin pada saat-saat sebelumnya, penilaian dari Dewan Juri ini sudah disampaikan terlebih dahulu ya Bu Fitri ya. Mungkin nanti pada kultum lagi yang belum kita mulai, di kultumnya nanti para Dewan Juri juga mungkin akan menyampaikan beberapa kriteria yang akan diperlombakan. Nah, jadi dalam kesempatan ini kami selaku sekolah, selaku Dewan Guru, selaku kepala sekolah berharap kepada ananda sekalian, berdasarkan tujuan kita tadi, mari kita bersama-sama dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan daripada kita semua, yang terkhusus adalah meningkatkan kompetensi diri kita terhadap diri kita masing-masing. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan terakhir ananda sekalian menjadi orang-orang hebat. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Amiruddin. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridwa'illah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyati salihati bisiri syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa dimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliqa wa khatimi lima sabaqa nasira haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina wa azwajina wa auladana wa dhurriyyatina
wa talamidina wa talamidatina SMA Negeri 3 Singhilir min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli Quran wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa ahli dhri. Allah barik lana fi ulimina, Allah barik lana fi hayatina, Allah barik lana fi azwajina, Allah barik lana fi aulatina, Allah barik lana fi talamidina wa talamidatina bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau lah kami memohon, hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah siswa-siswi SMA Negeri 3 Singhilir ahli kebaikan, ahli karakter yang baik ya Allah, anak yang berguna bagi bangsa dan agama. Rabbana dhalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Runutan acara telah kita lalui. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 11 Maret 2021 bertepatan dengan 27 Rajab memperingati Hari Isra Mi'raj. Oleh karena itu, SMA Negeri 3 Singhilir mengadakan lomba kaligrafi dan juga kultum. Kami, OSIS SMA Negeri 3 Singhilir, mendukung penuh kegiatan tersebut. Semangat para peserta. Oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, Sidana Nabi ya Jamalu. Oh ya
جمال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, tidak usah pakai mukadimah, tadi sudah diwakili oleh Ibu Kepala Sekolah. Sebelum kita memulai lombanya, terlebih dahulu Ibu beritahu ada yang harus kalian perhatikan di dalam berkultum. Karena kami ada 3 poin yang harus kami nilai, silakan diperhatikan kembali. Yang pertama, pelafalan. Pelafalan, tahu bagaimana cara melafalkan ataupun ketika kalian berkultum nadanya harus jelas, ya. Titik komanya harus sesuai. Ketika isinya tentang sedih, mungkin bisa kamu buat suara kamu lebih pelan dan lain sebagainya. Kemudian ada gerak tubuh, mimik dan penghayatan. Gerak tubuh ini sesuaikan dengan apa yang kamu sampaikan. Kemudian mimik, raut yang kamu berikan, ekspresi, penghayatan, bagaimana kamu menghayati tema yang kamu bawakan. Kemudian yang terakhir, pesan yang disampaikan. Jadi ketika kamu berkultum harus ada pesan yang disampaikan untuk orang lain. Azan dulu baru qomat, qomat dulu baru salat. Kalau kalian umat Nabi Muhammad, jawab salamku dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saribanon dari kelas 12 IPS 1. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala uridu dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana beserta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, nikmat keberkahan. Insya Allah nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa bermanfaat untuk di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga kita curahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sampai saat ini. Brother and sister fillah, pada zaman jahiliyah ada sebuah peristiwa yang sangat istimewa, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat istimewa, peristiwa yang sangat luar biasa karena kedua akal manusia perjalanan yang sangat jauh dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa dan menempuh langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu beberapa jam saja. Brother and sister fillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzina barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Dan sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Brother and sister fillah, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa yang memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan umat manusia. Peristiwa Isra Mi'raj Allah memberikan sebuah pesan, yakni manusia wajib menunaikan salat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Adapun wujud dalam mengerjakan salat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. As-salatu amadul ladzina faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama, barang siapa yang menunaikan salat maka telah memperkuat agama, dan barang siapa yang meninggalkan salat maka telah merobohkan agama. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai umat manusia janganlah kita meninggalkan salat, karena salat merupakan kewajiban yang paling utama. Jika kita meninggalkan salat, maka kita akan rugi di akhirat kelak. Seperti sebuah pantun, asam kandis, asam gelugur, kedua asam si riang-riang, menangis mayat di alam kubur, meninggalkan diri tidak sembahyang. Na'udzubillahi min dalik. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan salat kita agar kita tidak menyesal di akhirat kelak. Brother and sister fillah, peristiwa Isra Mi'raj salah satu dasar motivasi bagi kita. Allah melampaui batas apa yang ada di muka bumi ini. Janganlah kita bersifat sombong di dunia ini. Marilah kita tingkatkan ibadah kita dengan patuh kepada Allah, agar cita-cita kita dapat terwujud. Buah durian biji selasih. Cukup sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wallahu mu'afiq illa aqwa min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan manusia. Tuhan yang telah mensyariatkan salat 5 waktu, Tuhan yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan juga ihsan. Tuhan yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Yang terhormat Dewan Guru beserta Dewan Juri dan para peserta seperjuangan. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada kekasih kita, turi tauladan kita, Nabi terakhir yang mengalami peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan tak lupa pula kepada ahlul baitnya, keluarga beserta para pewarisnya dan para sahabatnya. Baiklah, saya akan membawakan kultum yang berjudul Isra Mi'raj. Alhamdulillah, sekarang kita berada pada tanggal 27 Rajab, yang mana bulan yang mulia dan bulan yang sangat istimewa. Betul? Betul. Yang mana kata Rajab terdiri dari 3 huruf hijaiyah. Ada yang tahu tidak? Apa aja? Ro, jim, ba. Ro, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jim, Jibril Alaihi Salam. Ba, Buraq. Karena pada bulan Rajab terjadi peristiwa yang dikehendaki oleh Allah, diperani oleh Rasul, Malaikat Jibril, Buraq. Peristiwa yang sangat penting dalam Islam dan dalam dakwah Rasul. Pada bulan Rajab terjadi peristiwa-peristiwa yang membuat Rasulullah sedih dengan meninggalnya Abu Thalib. Padahal Abu Thalib adalah paman Rasul yang selalu membela dan menjadi perisai bagi Rasul dari kejahatan kaum Quraisy. Kemudian pada bulan Ramadan, pada tahun yang sama, Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Bertambahlah kesedihan Rasul. Telah ditinggal oleh paman tercinta, ditinggal pula oleh istri setia yang selama 1/4 abad sangat mendukung dakwah Rasul. Untuk mengenang istrinya, Rasulullah bersabda, "Dia telah beriman kepadaku saat manusia tidak mau beriman. Dia telah membenarkanku saat manusia sedang mendustakan. Dia telah mengeluarkan hartanya untukku saat manusia tidak mau memberikan. Allah mengkaruniakanku anak darinya, sedangkan tidak dikaruniakan kepadaku selain darinya." Hadis riwayat Ahmad. Terasa ya bagi kita, bagaimana sih rasanya ditinggal oleh sosok yang sangat penting? Pasti sedih kan? Sedih. Jangankan ditinggal oleh sosok yang sangat penting, baru ditinggal pacar aja udah gak enak makan, gak nyenyak tidur, gak fokus belajar, gak bersih mandi. Lebailah ya. Namun masih pada tahun ke-10, pada masa dari kenabian, semenjak meninggalnya paman Abu Thalib, Rasulullah pun semakin dicaci maki oleh musyrik dan kafir Quraisy. Kemudian Rasul pun pergi ke Taif. Kemana Bu? Ke Taif. Dengan harapan agar masyarakatnya mau menerima dan menolong dan menjaga beliau. Namun sesampailah di sana, tidak ada satupun yang mau menerima dakwah beliau. Bahkan beliau malah dicaci maki oleh mereka. Oleh sebab itu, maka tercatat dalam sejarah pada tahun ke-10 sebagai tahun Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. Namun kita balik semua itu menjadi kekuatan bagi Rasul. Karena apa? Karena Allah mengendaki peristiwa berupa peristiwa Isra Mi'raj. Sebagaimana menurut Al-Syekh Allama Al-Manfuri, Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab pada tahun ke-10 kenabian. Hadirin, hadirah, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihil lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuhriyahu min ayatina. Innahu huwa samiul bashir.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atas perintah Allah. Maaf, ulang lagi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Di dalam kitab Khulasatul Nurul Yakin bahwa definisi Isra adalah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atas perintah Allah. Dan Mi'raj adalah naiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit yang sangat tinggi dan di sanalah diwajibkannya sholat 5 waktu. Inilah dia kisah Isra dan Mi'raj. Bukan cerita, bukan dongeng, dan juga bukan sinetron yang dibuat-buat. Tetapi ini adalah kisah nyata yang mengandung banyak hikmah. Waktu itu Rasul berada di dekat Ka'bah. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril, Mikail, dan 1 malaikat lainnya. Dan dibersihkanlah hati Rasulullah dari berbagai macam penyakit kotor. Kemudian datanglah buraq, hewan yang lajunya sangat cepat bagaikan kilat. Tidak bisa dikalahkan oleh lajunya mobil F1 dan juga tidak bisa dikalahkan oleh lajunya roket milik astronomi. Setelah menunggangi buraq, Rasul pun sampai di Masjidil Aqsa. Saat sampai di sana, Rasul pun merasa kehausan. Kemudian Jibril pun langsung mengambilkan bejana yang berisi susu dan khamar. Dan Rasul pun memilih bejana yang berisi susu. Seandainya Rasul memilih bejana yang berisi khamar, entah apa yang terjadi pada umat ini. Lebih mengenal tempat maksiat daripada masjid. Lebih suka chattingan daripada tadarusan. Lebih memilih teman berduit daripada teman berilmu. Lebih sering pacaran daripada langsung dihalalkan. Lebih sering cabe-cabean daripada ke pengajian. Nauzubillahi min dzalik. Lalu Rasulullah melanjutkan perjalanannya lagi atau Mi'raj, naiknya ke langit. Sampailah Rasulullah di pintu langit pertama atau disebut dengan Hifdoh. Apa Bu? Hifdoh. Yang dijaga oleh malaikat Ismail. Yang dijaga oleh Nabi Ismail. Tak lama kemudian, Rasul pun bertemu dengan Nabi semua umat manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Lalu Rasul pun melanjutkan perjalanannya lagi ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Di sana pun Rasul bertemu dengan para nabi terdahulu. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Terus di langit ketiga bertemu dengan Nabi Ismail Di langit lalu Rasul pun bertemu dengan para nabi terdahulu. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Terus di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Terus di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Terus di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Terus di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Terus di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasul pun melanjutkan perjalanannya lagi ke Baitul Ma'mur, yang mana ya setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan malaikat tidak akan kembali sebelum datangnya hari kiamat nanti. Rasul pun melanjutkan perjalanannya lagi menghadap Allah, dan di sanalah diwajibkannya sholat 50 waktu. Saat beberapa kali permohonan Rasul kepada Allah,
Salat yang diwajibkan adalah salat 5 waktu. Namun nilainya sama dengan mengerjakan salat 50 waktu. Alhamdulillah. Kemudian Rasul pun hendak pulang, turun ke bumi, ke rumahnya yang berada di kota Mekah. Sampailah Rasul di kota Mekah dalam keadaan selamat. Inilah dia mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenapa disebut mukjizat? Karena dilakukan oleh seorang Nabi, seorang Rasul. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi di luar akal kepala manusia yang sangat ajaib. Masya Allah. Jalan-jalan ke kota Mekah, inginnya bersembahyang berlama-lama. Semoga pidato ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim, wa akhiran unzur maqala wa la tanzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri dan yang terhormat teman-teman peserta lomba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, tidak ada kata yang pantas dan indah selain lafaz Alhamdulillah. Sebagai simbol rasa syukur kita kepada Allah, dialah Allah yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Abu Rasulullah yang salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada seorang tokoh revolusioner yang merupakan the best and the best man. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra dari Abdullah dan Aminah, yaitu baginda Abu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah ceramah yang bertema Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan Rajab ada peristiwa yang terpenting dan bersejarah bagi umat Islam yang tidak pernah terlupakan, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Biasanya peristiwa ini diperingati setiap tanggal 27 Rajab dalam kalender Hijriah. Apa itu Isra dan Mi'raj? Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha di langit ke-7. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat luar biasa yang menggemparkan seluruh masyarakat Arab dan membaginya menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ialah mereka yang mencemooh dan menebarkan isu bahwa Nabi Muhammad telah hilang. Biasanya kebanyakan dari kelompok ini ialah mereka orang-orang kafir. Kelompok kedua ialah mereka yang ragu-ragu. Di satu sisi mereka tidak mempercayai dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj. Dan di satu sisi mereka mempercayai bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Dan di kelompok ketiga ialah mereka yang benar-benar yakin kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj justru makin menguatkan keimanan mereka. Lantas di kelompok manakah kita? Adapun peristiwa Isra Mi'raj tercantum di dalam Al-Quran. Isra terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1.
dan Mi'raj terdapat di dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 13 sampai 18. Dan beberapa hadis yang menceritakan secara detail tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW. Menurut beberapa riwayat yang ada, perjalanan kembali Nabi Muhammad menempuh lut dari langit tertinggi menuju Baitul Maqdis lalu ke Mekah dengan mengendarai kura. Isra Mi'raj dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik dengan jasadnya maupun dengan ruhnya. Peristiwa ini merupakan salah satu mukjizat beliau. Dewan juri yang saya hormati, berbicara mengenai Isra Mi'raj tidaklah lengkap apabila tidak membahas oleh-oleh yang dibawa dari perjalanan beliau, yaitu adanya perintah melaksanakan sholat 5 waktu, di antaranya subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, yang berhadis as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda yang artinya sholat menentukan diterima dan ditolaknya amal ibadah kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar terus istiqomah dalam melaksanakan sholat hingga akhir hayat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari peristiwa Isra Mi'raj kita dapat memetik beberapa hikmah, di antaranya: pertama, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah sebaik-baiknya penolong. Kedua, pentingnya salat di kehidupan seorang muslim karena salat merupakan ibadah yang paling tertinggi. Dan yang ketiga, meyakini dengan teguh risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan yang saya lakukan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara kita telah selesai. Baiklah, kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.